Oke, sudah terekam Pak. Saya buka dulu Pak ya, biar kita bisa mulai. Silakan Pak Ode. Oke, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebagaimana agenda kita di bulan ini, yaitu PMO bulan November 2021, yang akan kita lanjuti beberapa progres setelah PMO yang kita lewati di bulan lalu, akhir bulan Oktober, dengan SMA YPKPM Ambon, ya, bersama hari ini mungkin saya perkenalkan yang hadir bersama-sama kita, yaitu Koordinator Pelatih Ahli Pak Anang Prasetyo dari LPMP Jawa Tengah. Beliau dipercaya untuk memandu di Koordinator Pelatih Ahli Kota Ambon dan Kota Tual. Kebetulan beliau sudah hadir hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, saya perkenalkan juga Pak Anang. Ini yang hadir juga ada Ibu Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, Ibu Leni, dan komite pembelajarannya juga hadir, Ibu Febi, Pak Donald, kemudian Ibu Neti, yang akan berkolaborasi membantu menyusun beberapa progres di PMO yang sudah disusun. Nanti akan bergabung juga Ibu pengawas ya dari SMA YPKPM, nanti mungkin akan masuk. Oke, mungkin sebelum membahas lebih detail sebenarnya progres, mungkin kita akan berikan waktu dulu kepada yang saya temukan. Kita berikan dulu kesempatan kepada Pak Anang, mungkin akan memberikan sambutan sekilas sebelum kita lanjut ke pembahasan. Silakan Pak Anang. Ya, terima kasih Pak Ode, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lani, kemudian Bapak Ibu pengajar di SMA Kristen YPKPM Ambon, ada Ibu Neti, Ibu Febi, dan Pak Donald. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ana. Ada Bustani gabung ini. Iya, sudah Bustani sudah gabung, udah di kantor Pak. Mati, iya. Selamat sore Bustani. Ya. Selamat sore Pak. Gimana? Pak. Nggak dengar lagi. Oke. Ya. Bapak Ibu. Iya, Pak. Putus-putus Bu Stan, suaranya putus-putus. Ibu Stan. Oke, sambil menyimak aja Bu, silakan. Iya. Baik, Bapak Ibu anggota komite pembelajaran di SMA Kristen YPKPM, senang sekali bisa bersua dengan Bapak Ibu, meskipun di dunia virtual ya Bapak Ibu. Ya paling enggak kita sudah pernah bertatap muka di virtual sebagai bentuk manifestasi, nanti kita paling tidak sudah pernah berkenalan begitu Pak Ibu ya. Saya mohon maaf, saya pakai masker karena saya ada di ruangan bersama teman-teman yang lain, kebetulan saat ini mengajar, dan ini saya minta izin pada teman-teman untuk melakukan pikon sebentar untuk memberikan pengantar pada kegiatan PMO. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Anang Prasetyo. Saya sehari-hari dinas di LPPK SPS di Karanganyar atau lebih dikenal dengan Kota Solo. Bapak Ibu, ya seperti katakan Pak Ode, posisi saya adalah sebagai koordinator pelatih ahli, di mana di sekolah Bapak Ibu, Pak Ode Abdurrahman adalah sebagai pelatih ahli yang mendampingi sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk kegiatan PMO bulan November ini sebenarnya adalah menggali informasi
bagaimana keterlaksanaan dari program sekolah penggerak yang dilakukan selama 1 bulan oleh SMA Bapak Ibu. Apa kemajuan yang sudah dicapai, kemudian juga hambatan-hambatan dan hal-hal yang menyebabkan kegiatan-kegiatan itu belum berjalan dan sebagainya, yang intinya nanti sebagai laporan untuk PMO tingkat daerah. Jadi instrumen yang dipakai untuk kegiatan PMO ini sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, cuma di sini nanti Pak Ode akan menggali pada Bapak Ibu dari instrumen tersebut mana hal-hal yang kemarin masih menjadi hambatan, kemungkinan untuk bulan November ini hambatan-hambatan itu sudah ada yang bisa diatasi atau sudah diatasi tapi masih belum tuntas. Mungkin masih progres atau berjalan gitu. Kemudian juga Bapak Ibu sampaikan hambatan-hambatan yang sama sekali belum tersentuh. Nah, ini nanti juga yang berkaitan dengan intervensi dari Pemda, nanti akan saya kumpulkan, saya rangkum dengan dari SMA lain dan SD, SMP, bahkan TK, se-Kota Ambon, nanti akan saya bawa untuk kegiatan PMO tingkat daerah. Kami sampaikan pada Dinas Pendidikan di level Kota Ambon, untuk TK, SD, dan SMP, dan level provinsi untuk SMA dan SLB. Yang kalau agendanya biasanya PMO-nya dilaksanakan di minggu ketiga bulan November ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu nanti dijelaskan ke Pak Ode apa progres yang sudah dilakukan oleh sekolah, kemudian hambatan dari manapun yang belum bisa diselesaikan oleh sekolah. Artinya mungkin sama hambatan dengan bulan kemarin. Nah, ini pun akan saya sampaikan ke Pemda, biar Pemda tahu bahwa hambatan ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan dan sampai saat ini pihak Pemda belum ada tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sampaikan saja hambatan ini belum tercapai, belum dituntaskan dan sebagainya. Itu. Baik, itu Pak Ode dan Bapak Ibu pengajar di SMA Kristen YPPM ya. Kemudian jangan lupa kalau tidak salah ada agenda tanggal 16 di November ini ada forum kepentingan daerah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah dan beberapa guru serta orang tua diundang untuk pertemuan itu. Saya harap bisa hadir dan bisa melaksanakan kegiatan forum kepentingan daerah tersebut dengan baik. Rencananya mau menampilkan apa ini Bu Lani untuk SMA Ibu? Ya, di forum nanti. Nah, karena sesuai dengan rapat koordinasi tanggal kemarin malam itu dari LPMP sudah sampaikan, kita akan menyampaikan best practice-nya kita. Kemudian yang kedua ada komitmen dan testimoni dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kita punya produk-produk hasil belajar, nanti kita akan bawa ke LPMP. Karena pelaksanaannya di luar sekolah, maka pasti akan terbatas, Pak. Tapi kalau ada di sekolah, maka bisa melihat semua produk hasil belajar di sekolah, karena ditayangkan di setiap dinding kelas, walaupun masa pandemi, mereka membawanya dan menggantungkan di kelas seperti majalah dinding, maskot-maskot yang mereka buat, maskot literasi, itu ada semua di sekolah yang mereka kerjakan. Karena kita nanti bawa ke LPMP, pasti tidak semua Pak Anang, pasti akan terbatas. Demikian pula
anak-anak punya itu expo kesenian, pasti tidak mungkin akan tampil semuanya di LPMP karena pasti akan semua siswa mau ke sana. Kami pasti cuma bawa video saja, jadi sudah kami siapkan video-videonya semua, nanti dikirimkan di drive, mungkin nanti baru diputar saja di sana, iya. Seperti itu kami sudah siapkan karena tema-tema proyek Pancasila kami itu, tema pertama sudah laksanakan itu mengenai kearifan lokal, dan nanti tanggal 18 November ini kami Expo Kewirausahaan tema kedua. Iya, gitu. Ya, hasil karya anak-anak yang tidak bisa dipamerkan ya mungkin difoto Bu ya. Iya, kami punya video semua Pak, punya video progres semua sudah kami siapkan karena semua hal saya videokan karena ini memang pandemi. Jadi untuk yang paling permudah cuma bisa divideokan saja itu Pak, ya. Iya. Saya sudah bayangkan bagus sekali ini nanti tampilan dari SMA Kristen ini. Iya, semoga nanti kegiatan berlangsung lancar, Ibu ya. Amin Pak, ya. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Ode dilanjut. Saya pasif aja ya, Pak Ode ya. Oke, siap. Oke, silakan Pak Ode. Terima kasih Pak Anang. Ya, terima kasih Pak Anang sudah bergabung dengan kita sambil beliau juga ada kuliah ya menyampaikan materi. Dan Bapak Ibu, tibalah kita di bagaimana melihat kembali beberapa item yang pernah kita susun di beberapa pekan lalu ya, 10 hari lalu. Dan mudah-mudahan bisa di-share, ada yang bantu share dan kita nanti melihat lagi karena saya kesulitan sebenarnya kemarin ada secara teknis saja sebenarnya penyesuaian antara hal-hal teknis itu dengan deskripsi hambatannya dan solusinya. Jadi saya ingin kembali mempertajam solusi itu, kemudian memasukkan ke LMS. Sementara yang Bapak Ibu atau yang kita susun kemarin sangat sedikit deskripsinya. Jadi mudah-mudahan bisa ditambahkan lagi atau kita revisi lagi, meskipun instrumennya tidak banyak berubah ini karena memang kita baru 10 hari, belum banyak yang ada ada progres yang lebih banyak. Tapi paling tidak mungkin kita bisa melihat lagi dengan durasi kita yang hari ini. Silakan mungkin tim Ibu Lani dan teman-teman. Iya, saya pakai PC yang tidak ada file, tapi saya sementara download. Ada Pak Doni atau Ibu Febi yang simpan, kita punya hasil di PC-nya masing-masing. Ini kebetulan saya pakai PC di sekolah yang filenya ada di PC yang satu, yang di laptop. Pak Doni ada di grup, ada itu saya sudah kirim di grupnya kita. Kalau saya sementara ambil ini dari WA-nya Pak Odi, tapi masih loading. Ini jaringan luar biasa, ini jaringan. Iya, ini WA saya tidak bisa connect di laptop dia. Jadi biasanya saya pindah ke Telegram. Agak lambat sekarang WA itu membuka lagi. Ada ya Ibu Febi sama Pak Doni punya di situ? Di grup yang sudah kita kerjakan kemarin ada? Ada Ibu, cuma saya punya juga lagi loading untuk membuka. Iya. Iya, enggak apa-apa, nanti kita sambil menunggu saja. Sambil membuka ya, iya ini kok semua. Siapa yang punya duluan kebuka bisa share screen langsung. Ini saya lagi buka di laptop, lambat juga. Agak pelan. Ibu Stani masih monitor? Oh, sudah keluar ya? Oh, masih ada. Bagaimana Pak? Saya di jalan jadi nggak bisa Oh iya, boleh.
Saya soalnya mohon tidak maaf, lihat ikonnya. Ya, kering. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di Ya, jalan. saya mau menyapa itu untuk jangan lupa mengisi presensi, Bu, di absen. Oh, presensinya sudah taruh di chat ya, Pak? Iya, di chat, coba dicek. Nanti Pak, kalau bisa Pak Ibu kirim ke juga ya, WA saya ya, biar teman-teman. Oke, masih oke. jauh perjalanan saya. Iya, iya. Oke. Saya kirim Oke, iya, enggak apa-apa, Bu. Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, yang lain juga bisa mengisi presensi. Kalau belum kelihatan nanti saya paste lagi, lagi. Kenapa sini kok tidak aktif? Sudah Ibu Febi? Coba ini. Belum Ibu, ini mungkin jaringan jadi dia lebih lama. Baby, Saya- jaringan sekarang memang Pak Oti. Saya ambil Ya, Bu. Google. Saya pindahkan ke Di saya juga lambat sekali ternyata ya. Izin sambil menunggu dibukanya file, saya ingin tunjukkan Bu beberapa tekanan deskripsi yang harus kita isi itu. Iya Pak. Ini sekedar contoh ya, kenapa harus lebih detail, karena beberapa masukan dalam laporan saya juga harus terisi. Ini juga sama dengan yang punya Ibu. Ini saya contohkan saja ya sebenarnya. Di laporan PMO kita ini ada beberapa isian deskripsi, misalnya tentang sumber daya manusia kita yang kurang. Kemarin sempat disampaikan bahwa ada misalnya ya, ada beberapa tenaga yang tidak mencukupi jumlah PTK dan lain sebagainya. Ini ada, kalau misalnya jumlah PTK tidak mencukupi, berarti pertanyaan, jawabannya ya. Nah ini kita harus masukkan deskripsi hambatannya dan ada saran tidak yang bisa saya backup kembali dari Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya ini harus disampaikan secara wawancara, tapi paling tidak kita muat poin-poinnya sehingga saya bisa menulis lebih detail atau memberikan tambahan sekaligus solusi ya. Kira-kira dari teman-teman komite pembelajaran juga apa ini yang entah pengangkatan guru kembali atau transfer guru atau seperti apa, itu maksudnya jika ada hambatan-hambatan dalam perekrutan guru tambahan, misalnya minimnya dana dan lain sebagainya. Saya harus lebih detail hambatan-hambatan yang kemarin kita tulis di Excel itu lebih detail.
Saya juga tidak bisa Iya. mereka-reka ya, mereka-reka misalnya ini hambatannya apa itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga dalam laporan kita ini bisa langsung rujukannya statusnya butuh dukungan dalam proses pengerjaan. Ya ini mic-nya terlalu dekat. Iya, Mungkin diatasi saya dengan matikan satu dulu karena saya buka dua PC untuk bisa lihat ini. ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa bantu juga Pak Donald atau Ibu Feby. Kalau file yang kemarin Tadi kita mungkin satu akun dikeluarkan aja Bu, enggak apa-apa. Soalnya kalau dibuka mic-nya nanti enggak bisa. sudah. Yang kita kekurangan PTK itu memang tidak di semua mata pelajaran, hanya mata pelajaran tertentu. Iya, Ya. seperti ya. Jadi itu Nah, memang kalau itu jumlah kelas, jumlah rombongan belajar dengan jumlah jam tatap muka, kita membutuhkan guru. Iya, cuman memang yang kemarin saya bilang sama Pak Ode itu bahwa ada moratorium bahwa sekolah pegawai negeri guru ASN tidak boleh tempatkan di sekolah swasta. Itu moratorium itu yang berkembang sehingga memang kami tidak akan dapat guru. Karena ada moratorium bahwa guru PNS tidak diberikan kepada sekolah negeri sekolah swasta. Jadi terpaksa kita sekolah swasta harus mencari guru honor. Iya, nah, ini juga kan nanti yang dibicarakan di level PMO. Jadi kebetulan Pak Anang pun menyimak. Jika itu menjadi alasan berarti benar nanti alasannya diketik bahwa ada moratorium tidak bisa merekrut guru. Atau nanti di sekolah penggerak itu yang akan meneruskan menjadi solusi atau memberikan masukan sampai ke PMO level atasnya begitu. Karena kalau misalnya ditulis kekurangan guru pada mata pelajaran A, pasti ada alasannya kenapa tidak diangkat, atau misalnya kekurangan dana misalnya. Nah itu menjadi catatan bahwa kekurangan dana atau regulasi tidak mengizinkan. Iya. Itu yang mungkin kita dalami. Tapi harus dideskripsikan yang tadi. Iya, kita deskripsikan seperti apa ya, Pak Ode? Boleh ditampilkan, Bu? Ini saya sementara ambil, iya. Oke. Makanya ini untuk ketika ditayangkan mungkin kita akan rembuk sama-sama ini deskripsinya seperti ini. Dan kalaupun kita keliru memahami kan ada teman-teman yang lain juga bisa membantu. Iya. Ini sebentar lagi kebuka Excel, kenapa jadi lambat? Di saya juga lambat, benar. Nggak tahu, mungkin jaringan. Saya bisa dibuka. Kenapa ya lambat sekali ini?
Mau dibuka Excel saya kok susah sekali. Terputar. Nah, baru jalan. Iya. Mana dia? Ya. Oke Bu, terbaca Bu. Sudah. Kita harus perlahan-lahan. Sabar mencari ini. Ya, Udah nampak ya? Dirayu-rayu sudah Bu. Tinggal filenya. Sudah nampak ya Nah, Pak? Iya. Sudah. Berarti kita akan lihat pada bagian SDM-nya Bagian Pak yang ya? apa, Bu? Iya. Yang lain-lain kan sudah dipastikan. Sudah. Tinggal, Kita lihat iya. pada bagian SDM-nya yang di PTK ini, jumlah PTK. Ini Pak, jumlah PTK tidak mencukupi. Kemudian di sini sebagai sekolah yayasan umumnya PTK adalah PTK yayasan dan honor. Sesuai aturan ASN tidak diangkat di sekolah yayasan, itu Pak. Nah, jika halo Bu, ini benar, saya potong dulu Bu. Saya potong dulu Bu. Oke. Iya, ini yang misalnya yang kurang itu apa? Mata pelajaran, guru bidang studi apa yang kurang misalnya, dan berapa orang yang kurangnya. Misalnya harus pakai angka karena progres itu misalnya kalau di PMO berikutnya dari angka kekurangan guru 2 misalnya. Kalau PMO berikutnya sudah ditambah berarti ada angka yang di-upgrade, ditingkatkan, atau ada yang sudah dilengkapi, misalnya di-update misalnya. Jadi mungkin bisa berembuk ini teman-teman guru juga. Ya, kalau yang di SDM kita ini yang kekurangan tenaga di sekolah itu matematika sama sosiologi, Pak. Nah, itu. Gurunya Maksud tidak bisa langsung dicantumkan nama mapel Ibu. Iya, itu. ketik ya langsung ya. Iya, dicantumkan. Mungkin kalau ada teman-teman guru yang bisa bantu juga. Teman-teman tidak dapat filenya. Iya Ibu. Ada Ibu. Saya buka ternyata itu contoh Ibu. Kepala sekolah ini dia ketik, dia tulis, dia pikir. Guru matematika. Ya, ini all in one, Bu. Matematika, PJOK. Guru matematika, sosiologi. Guru, kekurangan guru, matematika. Itu berapa, Bu? Satu berarti ya, satu-satu ya? Ya. Bagus ya, matematika. Kalau kita matematika itu kekurangan 3, Pak. Nah, ini berarti angkanya disebut, Bu. Di sekolah kita ini sudah ada satu guru negeri, Pak, yang selama ini dititip sudah hampir 3 tahun. Tapi dinas tidak mau angkat jadi pegawai negeri tetap di sekolah kami. Karena moratorium tadi itu, Pak. Nah, kalau masuk di guru penggerak, sekolah penggerak, ya dinas pendidikan harus tunduk ke aturan sekolah penggerak. Karena kekurangan 3 itu sebetulnya 2. 1 itu sudah ada di kita, Pak. Dia sudah dititip kurang lebih 3 tahun. Saya sudah buat telaah ke dinas untuk segera diangkat. Tapi kemudian mereka membantah saya dengan moratorium tadi. Bahwa pegawai negeri tidak diangkat ke sekolah swasta. Sehingga sampai sekarang guru tersebut dia punya gaji masih di KAI Ratu, Pak.
Ya, nanti mungkin kita akan bawa ke level diskusi PMO provinsi, Bu. Tapi yang jelas itu juga kan tidak, misalnya kalaupun benar-benar ya Ibu juga kan harus dikoreksi misalnya kan, tapi kan tidak. Iya, Tapi kan tidak kan? iya, iya. Kemudian ini Intinya mata pelajaran sosiologi adalah sosiologi. Kalau sosiologi itu kita kekurangan satu, yang ada ini honor. ya, Ya, PJOK, PJOK 3. ini sesuai dengan rombel, Bu ya. ya dengan rombel. Oke. Karena yang Nah, ada ini ini semua keterangan- honor, Pak. Ya, Kalau mau angkat guru negeri, ya itu berarti satu guru saja ini kekurangan. Kalau ikut benarnya 3. Karena di Oke. semua jenjang itu matematikanya itu 3 jam. Jadi kalau dia pegang satu rombel, 15 rombel dengan semua kelas 11-12 itu berat. ya. Karena ada kalau di kurikulum lama ada matematika wajib, ada matematika pilihan. Kalau di kurikulum yang baru, dia hanya ada satu matematika saja. Ini pertanyaan Di IPA berikutnya, terpadu Bu. tidak ada matematika ya Ibu Neti ya? Iya, misalnya begini, Bu, apakah kalau pengangkatan Matematika berdiri sendiri, Bu. kalau pengangkatan guru yayasan misalnya itu sangat memungkinkan atau memang membutuhkan anggaran, Bu? Kalau yayasan saya kira tidak akan mungkin, Pak. Karena berkaitan dengan anggaran ya. Ya, karena berkaitan dengan anggaran. Dan sudah saya minta sejak saya jadi kepala sekolah, itu sangat riskan sekali mereka mengangkat guru yayasan. Dan syaratnya dia sudah harus honor kurang lebih 5 tahun. Sementara teman-teman yang honor ini sudah di atas 5 tahun, belum? Belum semua. Yang 5 tahun sudah diangkat kemarin ketika saya masuk, sudah saya usulkan, sudah diangkat beberapa jadi guru tetap yayasan. Iya. Tetapi kemudian yang baru ini masuk ada 3, ada 4, belum sampai 5. Tapi kemudian guru-guru yayasan itu tes P3K, Pak. Ini jadi riskan juga. Nah, kalau mereka tes P3K dan mereka ditempatkan bukan di SMA Kristen juga bermasalah. Oh iya. Gitu. Jadi sebenarnya yang mereka ikut P3K mengusulkan supaya setelah mereka tes lolos ditempatkan di sekolah ini ulang. Kalau tidak nanti kita kehabisan guru karena ada 9 guru yang ikut tes P3K. Yang berpotensi keluar, Bu ya? Iya, berpotensi keluar. Nah, ini benarnya yang di ini ya, yang diketik juga sebenarnya. Iya. Alasan ini bahwa berpeluang hilangnya guru ini. Berpeluang hilangnya PTK karena jika mereka lolos akan semakin mengurangi PTK ya. Ya, itu jumlahnya benar. Peluang hilang seorang guru P3K jika mereka lolos. Ya. Lolos dalam seleksi ya. Ya. Oke. Oke, ini cukup menggambarkan bahwa sebenarnya butuh, tapi karena pertama itu regulasi, yang kedua itu keinginan internal yayasan yang mungkin mempertimbangkan anggaran, pastinya ke anggaran mungkin. Dan biar tercover. Nah, ini yang kemarin belum di ini nih. Kalau untuk perekrutan ini berarti ke pemerintah provinsi, Bu? Iya. PIC-nya. Karena kalau yang sekolah swasta yang ikut P3K, menurut informasi dari teman-teman, ada Ibu Neti sini ya. Ibu Neti, mereka tidak ada pilihan sekolah tidak ada formasi. Ya. Nah, memang kemarin saya secara tidak resmi waktu ketemu dengan Ibu Kadi, saya sudah sampaikan. Saya sudah bilang, Ibu saya ini punya guru ada 9 yang ikut P3K. Jika nanti memang ditempatkan, bolehkah saya merekomendasikan untuk mereka kembali ke sekolah saya? Nah, beliau mengatakan boleh saja, kan itu dinas yang mengatur. Oh iya. Yang bayangan saya P3K mungkin masih bisa diatur dinas, tapi yang agak sulit yang PNS karena
undang-undang Iya. ASN itu mungkin ya, Bu ya. Ini prediksi saya juga belum tahu regulasi yang Regulasinya ini ya. Kalau yang ASN itu saya memang dapat statement keras dari beliau, malah disposisi surat pindah dari guru saya matematika itu disposisinya jelas tidak, guru ASN tidak boleh pindahkan ke sekolah swasta. Itu disposisinya yang saya baca. Oke, sekolah swasta, tapi ini kan belum tahu lagi kalau sekolah swasta yang sekolah penggerak atau ini. Iya, gitu. Ini kan kecuali mungkin dalam prediksi saya sekolah penggerak itu punya lex spesialis kalau bahasa hukum ya. Terkhususan mungkin. Ya buktinya yang harusnya dipindah kepala sekolah ya ditahan misalnya. Tidak boleh diutak-atik selama 3 tahun misalnya. Ini Ibu pengawas juga mendengar. Ibu Stani punya tanggung jawab ini. Oke, di PIC-nya nanti ganti Bu, ini PIC-nya ke pemerintah daerah. Untuk di mana Pak? Sini ya, PIC-nya pemerintah PIC itu penanggung jawab. Iya. Pelatih ahlinya hapus ya? Iya, pelatih ahlinya hapus. Ya, pemerintah daerah atau pusat? Iya. Pemerintah daerah sepertinya kan perekrutan. Iya, pusat kan tidak atur lagi, iya. Apakah di deskripsi ini perlu saya bikin bahwa ada satu guru matematika yang sudah mengabdi kurang lebih 3 tahun? Itu jadi solusi Bu, coba. Itu jadi solusi. Iya. Disarankan mengangkat saja. Di sini ya solusi diisi ya. Iya. Iya. Terdapat 1 guru matematika. Gurunya siapa? Bu Febi ya? Ya? Bukan Guru Pak. matematikanya Ibu. Guru matematika, iya. Yang mestinya diangkat saja ya untuk guru pindahan, berarti dari Kairatu ya Bu? Dari SMA 1 Kairatu Pak. Kebetulan kan dia punya suami di SMA Kristen. Jadi pindah mengikuti suami. Iya. Lalu kebetulan kami kekurangan guru matematika, dia sementara dititip di sini. Waktu masih kepala dinas yang lama, masih Pak Saletio. Terus karena sudah 3 tahun, saya terus berproses untuk mengurus dia untuk tetap pindah di sini sebagai guru tetap. Tapi selama berproses ternyata tidak bisa, surat disposisinya keluar tidak bisa. Iya, berarti beliau ini bolak-balik ini berarti. Iya, jadi dia punya gaji di sana Pak, gaji masih di Kairatu. Iya, dia punya Dapodikmen juga belum bisa pindah, belum bisa lepas, dia masih di sana Pak. Gitu. Jadi dia punya jam yang di sini terhitung sama-sama dengan jam yang ada di sana, tapi sebenarnya sudah banyak dia menggunakan jam full yang ada di SMA Kristen. Begitu. Iya, supaya dia di sana juga dia tidak bisa kosong. Jadi dia di sana tuh masih ada 8 jam atau 6 jam yang harus jam pokok wajib di Dapodikmen. Iya. Nah, ini sebenarnya solusi juga ini, saran sebaiknya beliaulah yang diakomodir atas kekurangan guru ini kan, tinggal. Iya. Berstatus, coba Bapak Ibu bikin kalimat ya, berstatus titipan biar saya jangan mikir. Bapak Ibu bertiga, ada 1 guru matematika, jangan diam. Ada 1 guru matematika yang sudah 3 tahun berstatus titipan yang perlu diangkat menjadi ASN, menjadi guru tetap pada SMA Kristen. Guru tetap pada SMA Kristen ya PKPM. Guru ASN. Iya, ini juga solusi di sini. Tadi Pak Ode bilang solusi apa lagi Pak yang ada di situ? Iya, perekrutan lewat jalur yayasan. Rekomendasi mungkin kalau tidak ada hasilnya ya kan. Iya. Solusi yang dipikirkan sekolah ini kan berkaitan dengan pengadaan PTK atau pengangkatan PTK.
tetapi mungkin lewat jalur yayasan, meskipun itu hal yang sulit ya, tapi pastinya kan rekomendasi begitu. Iya. Kalau saran solusi, kalau misalnya saya yang tambahkan ya pasti saya tambahkan mestinya yayasan merekrut PTK baru. Iya. Begitu. Kita tambahin, tambah Iya, saja tambahin. Pak. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, cukup sementara. Kalau yang dari kemarin-kemarin memang belum ada progres perubahan Bu ya untuk Iya. yang selama 10 hari ini. Ya, yang belum ada Pak, cuman yang mau Belum ada, ya? kalau sampai tanggal 18 November itu kita sudah proyek kedua. Proyek kedua Palimatu. Oke. Sorry, saya dekat jalan nih, suara berisik. Motor. Iya, berarti kita punya deskripsi sudah ya, cukup ya. Apa yang mau tambah lagi Ya, Bu cukup, Febi? cukup. Yang kalau misalnya masih ada lagi boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang paling tahu ini. Yang kurang itu matematika, sosiologi, PJOK, karena IPS kita punya kelas IPS itu kurang. Jadi geografi sudah cukup, ekonomi saya kira cukup, tinggal sosiologi. Iya. Bu, bagaimana dengan guru seni? Sudah punya ya? Guru seni 1 sudah cukup Pak. Sudah cukup, Karena ya? ada juga honor 1 ya. Guru yayasan, guru yayasan. Guru seni itu guru yayasan Pak. Oke. Sudah diangkat jadi dengan SK yayasan. Oke, cukup. Apa tidak perlu tambahkan Berikutnya, satu guru geografi, Ibu? Oh, Jangan dulu Ibu. Oh iya. Karena sekarang kan dua-dua sertifikasi, tiba-tiba datang Ibu Akenya belum masa pensiun, kita kewalahan. Karena mereka berdua juga ada yang tidak cukup sertifikasi. Ya? Iya. Oke, coba Bu, berikutnya berarti di kolom berikutnya untuk deskripsi di kolom setelah ketika ini. Nah ini apa? Untuk PTK tidak ada masalah lagi ya. Ya, sementara itu yang menjadi kebutuhan kan itu. Iya. Dan tergambar kalau hambatannya itu ya bahwa kekurangan guru itu. Kekurangannya di mana, hambatannya itu. Oke, berikutnya yang kosong ini Bu. Kemarin saya bingung tuh mau isi apa. Iya, di kosong ini apa ya? Kompetensi kapasitas rendah. Maksud saya kalau di sini ini kompetensi kapasitas rendah itu apanya Pak? Kompetensi apa yang rendah? Lah, kompetensi gurunya kalau misalnya tidak, berarti dideskripsikan saja bahwa kompetensi guru di sini tidak rendah. Ini dibuktikan dengan penguasaan sertifikasi. Kita bikin kompetensi guru sudah memenuhi begitu ya? Iya, sudah maksimal. Ya sudah memenuhi standar kompetensi minimum, ya begitulah ya. Ya, dibuktikan dengan ada sertifikasi guru yang sudah merata atau? Dibuktikan kalau ASN kita 23 yang sudah sertifikasi. Dibuktikan ya, dengan sudah sertifikasi 23 orang guru ASN. Tetapi guru-guru yayasan itu belum pernah ikut uji kompetensi. Nah ini. Jadi saya tidak bisa ukur mereka punya kompetensi karena guru yayasan kan sempurna. Yayasan bikin tes kompetensi tidak pernah. Enggak, kan regulasinya mengizinkan untuk guru yayasan boleh mengikuti sertifikasi, Bu. Iya, tapi sertifikasi non PNS itu mereka tidak uji kompetensi guru toh Pak Doni? Uji juga sama. Pak Doni yang dapat Pak Doni yang dapat sertifikasi non PNS, Pak Doni Dias. Pak Doni ada di layar? Masih dengar? Bisa ceritakan? Iya. Silakan Pak Doni.
Bahkan Oh iya. sebenarnya Iya. kesempatan untuk mengikuti guru penggerak itulah kompetensi guru selanjutnya gitu, karena di situ akan ada peningkatan mutu juga. Silakan Pak Doni mau menyampaikan sesuatu tentang Iya. sertifikasi guru non PNS. Iya. Terima kasih Pak Ode. Mungkin yang menyangkut sertifikasi ini memang kami dari guru yayasan itu memang kita tidak dapat seperti yang dari ASN Pak. Ya, jadi biasanya memang kita kalau di ASN itu kan mereka dapatnya itu 1 kali dari gaji, sedangkan kalau kita itu biasanya cuma terhitung 1 bulan itu hanya 1.500.000 Pak. Ya. Iya, Itu bukan untuk itu sertifikasi. pola perekrutan dan kesempatannya Pak untuk mendapatkan sertifikasi. Apakah disamakan dengan ASN atau Sama Pak, ya. Jadi kalau yang kemarin berarti itu juga punya kita kesempatan yang sama? Berarti punya Pak, punya kesempatan yang untuk sama untuk yang penting sudah sertifikasi. punya NUPTK maupun juga sudah Ya. tergabung dengan SIM PKB Pak, Dapodiknya. Oh iya, berarti punya kesempatan Maksudnya sama. Jadi tadi tidak ada pakai beda. UKG Ya. kasihan Pak Doni. Oke Ibu, jadi itu semua nanti juga Halo, dia harus Pak Doni. tergambar di Pak Doni, ya. waktu Pak Doni dapat sertifikasi itu pakai itu ya, pakai apa ya? Pakai UKG. Iya Ibu, jadi yang kemarin itu kan kalau masuk sertifikasi itu kan berdasarkan UKG dulu, nilai UKG dulu, baru kita masuk ke sertifikasi. Oke, berarti Ya. sudah Pak. Oke, berarti iya. Cuma Ibu mungkin sepertinya sudah harus lewat PPLG itu Ibu, PPG-nya. Jadi sudah tidak bisa dibuka seperti itu lagi Ibu. Jadi sudah lewat dari PPG. Iya, sekarang sertifikasinya benar ke PPG. Jadi yang ingin mengikuti jalur yang sama, nanti mungkin bocorannya kalau kita dapat dari Pak Aneng ya, sebenarnya yang mengerti di LPMP, dan Ibu Stani juga. Iya. Dari guru yayasan berapa yang sertifikasi Pak Doni? Ibu Lukas? Yang di yayasan itu saya, Ibu Lukas, Ibu Ona Alphonse. Dari 12 kan, guru yayasan 12 ya? 12 guru. Sri Ibu Fon. Jadi ada 5 Ibu, 5. 5 orang Ibu. Sertifikasi berapa orang itu? Ibu Alphonse, Pak Doni, Ibu Lukas, Ibu Ivon, 4 ya? Ibu Sri, Ibu Sri. 5. 5 ya? Ya Ibu. 5 Ibu. Oke, ini data sementara, boleh. Berapa orang? Di saran solusi berarti yang belum mengajukan sertifikasi harus mengikuti program sertifikasi, baik melalui PPG atau jalur sekolah yang berikutnya. Ini saya dengar sertifikasinya nanti melalui guru penggerak. Saya belum valid ya. Iya. Tapi sedang jalan sekarang. Jadi yang belum tersertifikasi, ini saran tuh Pak. Ya, yang belum tersertifikasi perlu mengikuti PPG, program pendidikan profesi guru. Iya, PPG. Sesuai dengan mata pelajaran, apa namanya, lulusan kompetensi ya. UKG. Yang sudah tersertifikasi perlu penguatan kapasitas, toh? Ya. Bukan saja pengetahuan, tapi juga pengembangan karakter. Kira-kira begitu, Kang? Oke, cukup sebentar. Dari total guru seluruhnya berapa Bu yang di SMA? SMA di kita 52 Pak. 52 ya, berarti ini 23, 9, 5 ini
52 ya, Yang sisa kan honor lepas. Iya. honor lepas ya. Mm-mm. Oke. Berarti honor lepas itu yang tidak masuk di hitungan guru Iya. tetap ya? Yang tidak masuk di guru tetap berarti. Iya. Baik guru yayasan maupun guru ASN tidak termasuk ya? Berapa? Ya, berapa tuh? ASN 25 sekarang. Yayasan. Yang bilang. Honor. Oke. Honor berapa? 14. Yang ini PIC-nya ke pemerintah daerah juga. Yang SN ini 25. Yang sertifikasi berapa itu? Tanya Pak Jalan. Guru SN 25, sertifikasinya berapa orang? 6, yang 7 sudah, 7 belum. Ada data di bagian kolom yang di Di sebelah bawahnya. bawah tuh Ibu 7 yang belum. 7 ASN. Kenapa? 7 belum Ini berarti. datanya. Iya, Di ini kolom ada bawah itu sudah jelas bahwa 7 ASN yang belum sertifikasi dari 25. 18 yang sudah. iya, 18 ya. Iya Ibu. 18 orang guru SN tersertifikasi dan dari 9 yayasan 5 yang sudah sertifikasi ya, guru Ya. yayasan. Iya. Nah, yang ini Apa pemerintah deskripsinya daerah. tidak double di bawah itu Ibu? Nah, itu juga Apa? menjelaskan bagian bawah. Deskripsi. Nanti kita lihat Deskripsinya ini di bilang bawah apa. itu Kita sama. bahas ini dulu satu. Ya, Yang kompetensi guru sudah, ini sudah ya Pak Ode ya? Ya, ini kalau Iya. berkaitan dengan perekrutan guru dan lain sebagainya, berarti itu di levelnya itu pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah ya, iya. Ya. Oke, ini butuh dukungan betul ya Ya, betul dukungan. untuk penambahan atau pengangkatan PTK. Ini di sini hanya 3 pilihan, Bu. Butuh dukungan, dalam proses, atau sudah selesai. Jadi yang butuh butuh penambahan itu dukungan. nanti di deskripsi awal saja. Ya, butuh dukungan saja ya? Iya. Iya, butuh dukungan. Nah, ini yang ketiga, ini komitmen kepala sekolah atau guru rendah. Ini Nah, saya ini kira tidak. tidak Ini lagi. kan tidak. Nah, tidak. Nah, tapi deskripsinya ini apa nih, Bu? Kecil sekali. Belum. Kompetensi Kepsek dan guru sudah memenuhi standar ya. Oh iya, sudah memenuhi standar. Ini dibuktikan dengan Terus ini bergabung di apa nih? beberapa program peningkatan. Ini dia punya solusi, dia punya saran, solusi apa? Saran, solusi. Coba dibawa. Jika dapat mereka difasilitasi untuk disertifikasi. Oh, maksudnya yang belum. Tapi ini, ini saran kalau yang belum. Ya. Itu kalau yang tadi dia connect dengan yang di atas itu. Kalau yang ini kira-kira solusinya apa ya? Kompetensi Kepsek dan guru sudah memenuhi standar. Jadi, nah ini dengan mayoritas guru sudah tersertifikasi dan kepala sekolah yang mengikuti LP apa tuh Bu? LP apa namanya? Ujian kompetensi kepala sekolah apa namanya? Uji kompetensi kepala sekolah apa? Ya, itu. Dengan mayoritas Kepsek yang tersertifikasi dan guru. Mayoritas guru, Bu, bukan mayoritas Kepsek. Mayoritas guru, ya. Mayoritas guru yang tersertifikasi. Apa tadi itu Pak? Bapak Ibu? Dan Kepsek yang sudah mengikuti. Dan Kepsek yang sudah mengikuti uji kelayakan kepala sekolah. Uji diklat, Pak, diklat kepala sekolah yang mengikuti, sudah mengikuti diklat. Cakep katanya begitu. Diklat calon kepala sekolah.
Guru yang berkesertifikat Oke, dan di sini dapat apa? Itu ya. mayoritas guru yang bersertifikat dan profesi. Kalau saran itu harusnya seluruh guru tersertifikasi. Iya. Di mana Pak? Di sini ya? Iya, ditambahkan di saran tadi, Bu. Maksudnya ini kalimatnya belum dilengkapi ya? Iya, belum Mayoritas dilengkapi. guru yang tersertifikasi dan KEPSEK yang sudah mengikuti diklat Cakep itu saja cukup. Cakep, lalu Dan diharapkan diharapkan iya setiap Dan guru yang diharapkan belum tersertifikasi guru dan diharapkan seluruh semua guru ASN maupun guru yayasan tersertifikasi. ASN dan yayasan. Dan diharapkan semua guru ASN dan yayasan tersertifikasi. Iya. Oke, sertifikasi ini berkaitan dengan apa kewenangan pemerintah daerah ya? Iya. Oke, butuh dukungan. Iya, jadi dari 25 itu 19 yang sudah sertifikasi. Dibuktikan yang sudah tersertifikasi 19 guru ASN. Ini dari 25 guru ASN. Dan dari 9 guru yayasan tersertifikasi 5 guru yayasan. Itu sudah. Oke, seperti itu. Iya. Berarti Jadi kan yang- betul mayoritas gitu datanya. Oke, sudah. Kemudian yang berikut ini, yang kosong ini juga adalah berhalangan tetap karena kondisi kesehatan. Tidak ada. Tidak ada. Itu jadi Ya. tidak komentar. Itu Bu. kosong ya, iya. Ya. Yang berikut anggaran. Nah ini. Ini yang anggaran nih Pak. Ya, anggaran Misalnya tersedia. keterbatasan anggaran untuk menjalankan program di satuan pendidikan ini. Nah, ini Anggaran, yang saya bingung menuliskannya kemarin. iya, karena harus diisi. ini yang kemarin saya jawab sampai hari ini menurut bagi saya karena kita ada punya Bosnas itu Pak, Bosnas dan kita dapat bos kinerja. Jadi saya tidak terlalu menanti ada bantuan dari pemerintah daerah karena kalau kita menanti tentu pasti tidak akan jalan di program. Enggak, di sini yang kita akan tulis itu begini Bu, butuh bantuan dari pemerintah daerah di bagian sarannya. Iya, di bagian saran sini ya. Ya. Sini toh, iya. Faktanya itu harus ditulis. Jadi coba Bu arahkan ke yang kosong tadi di bagian anggaran. Anggaran ini nih. Nah, ini Pak. Ini anggaran ya. Anggaran Iya. dapat di atas gimana ini tulisannya? Ini ya. Anggaran dapat diatasi dengan Bosnas triwulan kedua dan disesuaikan dengan pada RKAS tahun 2021-2022 juga dengan bos kinerja. Oke, itu kan pusat Bu, nasional kan? Iya. Jadi masalahnya itu namun tidak ada dukungan dari pemerintah anggaran pemerintah daerah. Iya. Namun sampai saat ini belum ada dukungan dana Ya. dari pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Nah, memang wacana kemarin yang kami dapat langsung dari Pak Kadit itu bahwa anggarannya tahun 2022, Pak. Nah, tetap ditulis Bu, karena kalau ketika nanti PMO berikutnya sudah tercapai anggaran gitu misalnya. Iya, berarti kan ada progres gitu. Namun sampai saat ini belum ada dukungan dana dari pemerintah daerah pada tahun 2021 dan tetapi sudah dirancangkan atau dianggarkan nih. Ya. Dianggarkan untuk tahun 2022. Nah, seperti itu Pak Ode. Nah, ya. Nah, dalam saran ini sebenarnya dimasukkan saran, Bu. Nah, ini. Sarannya berarti tentang dua masalah itu. Anggaran pemerintah daerah cukup, namun butuh sentuhan atau butuh penguatan untuk
anggaran dari pemerintah provinsi ya. Karena yayasan ini sebenarnya masuk juga dalam pembinaan pemerintah daerah. Apapun bentuknya itu, mau lembaga pendidikan, kesehatan. Ya. Kalau Mungkin yayasan Bu, sampai hari ini memang belum. ya, mungkin ada kepembinaan ke yayasan, tapi yang kita maksud ke sekolahnya ini, langsung ke sekolah. Iya. Ya. Siapa tahu gitu kan ada apa namanya safety Kalau dana budget. kalau yayasan dari sisi fisik sering bantu Pak. Misalnya kalau ada kerusakan bangunan begitu. Tapi kalau dari sisi non fisik sampai hari ini belum nampak. Iya, belum nampak. Ya. Ini kan berkaitan dengan bantuan pemerintah daerah, Bu. Jadi Iya. Anggaran ini anggaran dari mana? Dari yang paling bisa diakses itu kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Iya. Sementara kalau Bosnas jelas itu anggaran transfer nasional jelas. Tapi yang pemerintah daerah ini yang 20% anggaran itu kan harusnya mampir juga di situ. Di sini kan kita sudah tulis nih masalahnya sudah dia punya solusi anggaran dari memenuhi, tetapi butuh dukungan dana dari pemerintah daerah. Ya, gitu, untuk pengembangan sekolah, Bu, itu aja. Ya, pemerintah daerah. Dana untuk pengembangan. Oke. Mungkin ada saran lagi dari Bapak Ibu yang lain, Bu. Butuh dukungan pemerintah daerah. Pusat sudah jelas, daerah saja butuh dukungan pemerintah daerah. Ini tetap ya Pak ya, dia punya bagian status nih. Ya. Oke. Butuh dukungan. Oke. Bapak Ibu ada tambahan Pak, Bapak Ibu di sini? Boleh. Ibu-ibu, Bapak-bapak silakan, atau Ibu pengawas mungkin. Siapa tahu yang anggaran cukupkah Bapak Ibu, anggaran dapat diatasi dengan Bosnas di bulan kedua dan disesuaikan pada RKS 2021-2022. Iya. Ini mesti pasang tanda. Iya ini. Juga dengan bos kinerja, namun sampai saat ini belum ada dukungan dana dari pemerintah daerah pada tahun 2021, tetapi sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Nah, terus dia punya anggaran dari pemerintah pusat cukup memenuhi, tapi butuh dukungan dana dari pemerintah daerah untuk pengembangan sekolah. Oke. Bapak Ibu ada yang tambah cukup ya? Cukup, Ibu. Sementara iya. itu. Ya. Nah, di bagiannya ini nih Pak, ini anggaran belum tersedia nih. Ini anggaran belum tersedia, ya atau tidak? Anggaran belum tersedia berarti ya. Anggaran belum tersedia? Ya, itu. Anggaran belum tersedia itu anggaran apa, Bu? Kalau misalnya ya, anggaran apa yang belum tersedia? Tanda centangnya ya. Misalnya, ya, ini di sini ya centangnya ini. Ya. Tulis tidak ya. Pindah. Itu tidak. Itu kalau centang berarti tidak. Kalau yang kanan ya. Oh, maksudnya di atas tidak. Ya, oh, yang centang itu tidak. Iya, tidak. Ya. Pindah di kolom sebelah Ibu kiri. Pindah di kolom. Oh, pindah dia. Kolom di kolom kiri, Bu. Ini kan ya toh? Kolom kiri yang ditaruh tanda centang. Iya, mau ya atau tidak? Ya, belum tersedia. Iya, ya. Ya. Untuk yang dari daerah belum tersedia ya, Ibu. Tanda centang saja, Ibu. Tanda centang saja, Ibu. Ya. Ya. Kalau ya, tulisnya apa di sini? Tidak usah tulis keterangan ya, Pak Ode. Keterangannya, kalau misalnya saya mau bantu tulis, ini kalau tidak tersedianya anggaran khusus untuk sekolah penggerak dari pemerintah daerah. Ada tidak, Bu? Kalau dari pemerintah daerah kan belum ada tuh, Pak. Lah iya, gitu. Kalau saya tulis maksudnya ditambahkan deskripsi. Ya. Deskripsi, iya. Maksudnya ditambahkan. Deskripsinya. Nah. Ini Perlu. kan sekolah penggerak ya. Harapannya kita dibantu juga kan dari
entah dana reguler dari daerah, Dana bantuan dari ada dana pembinaan Belum ada sekolah dana penggerak. bantuan dari pemerintah daerah untuk sekolah penggerak itu mungkin di deskripsi. Di deskripsi sudah nih, belum ada dana bantuan dari pemerintah daerah. Sarannya, solusi, Ini dana bantuan maksudnya kalau ditulis dana bantuan untuk sekolah penggerak. Maksudnya untuk sekolah penggerak tadi tambah di. Untuk sekolah penggerak. Belum ada dana Karena nanti, bantuan iya. dari pemerintah daerah untuk sekolah penggerak. Penggerak. kalau dia punya saran, Ya mestinya ada. Diharapkan Perlu dukungan dari pemerintah daerah. diharapkan ada dana dari ya bantuan dari pemerintah daerah. oke. Kira-kira begitu Pak Ode ya. Ya. Oh, di Ini PPIC-nya PIC-nya apa? pemerintah PIC-nya pemerintah daerah ya Pak? Ya, Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jangan minta ke pelatih ahli, Bunda. Aduh. PIC-nya mana-mana ini? Pemerintah daerah. Pemerintah Ya. daerah. Oke. Oke. Lalu sebelahnya butuh dukungan. Butuh dukungan. Ya. Oke. Iya, ini dikecilkan. Iya. Nah, ini kosong lagi nih apa ya? Ini Anggaran kurang. Anggaran Anggaran kurang. kurang. Ya. Tulis Ya. apa ya? Iya. Anggaran kurang ya. Berarti hapus yang tidak. Nah, Ya, deskripsinya di situ untuk pengembangan sekolah bertaraf nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Taraf nasional, Bu. Untuk pengembangan Sekolah yang bertaraf sekolah yang bertaraf nasional. nasional butuh anggaran yang tidak sedikit, atau itu bahasa lunak ya. Termasuk Ya, sekolah penggerak. Dengan anggaran yang terbatas tentu tidak bisa berkembang. iya, untuk pengembangan sekolah berstandar nasional butuh anggaran yang tidak sedikit termasuk sekolah penggerak, gitu Ya, Iya, Berarti di sarannya itu bukan ada keterlibatan semua pihak di situ. Jadi keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik yayasan yang punya sekolah. Iya, perlu keterlibatan Ya, keterlibatan dan dukungan dari semua pihak untuk keterlibatan dan membangun sekolah berkualitas. Ya. Kalau Semua sudah bicara sekolah kan berarti semuanya berkualitas nih, guru, pihak. siswa. Oke, Bapak Ibu jangan lupa isi absen ya. Baru satu yang isi soal. iya, oke. Pak Ode mungkin bisa dikirim link absennya ulang Pak. Ini saya ada baru pindah lagi iya. ke Oke, laptop Pak Ode. Ya, terima kasih Pak. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya lihat di chat aja Pak, saya paste ulang. Siap Pak, ya di chat. Ini sudah ya, yang atas ya. Ya. Di sini apa pemerintah daerah, pemerintah pusat? Iya, pemerintah daerah, pemerintah pusat. dan pemerintah daerah. Tambah yayasan, enggak usah. Ya boleh, karena nanti akan ada rekomendasi Bu. Iya, bisa. Harapan bagaimana? Yayasan ini cuma tunggu ketua bikin laporan saja nih.
Iya Bu, ini ya laporan dari berbagai lini. Kalau duit nggak mau dibantu, tapi laporan menanti juga gawat. Iya. Nah, teknologi Yang kemarin. ini teknologi Ini kita ada kendala tidak? untuk pemanfaatan aplikasi Bu, itu kan? Iya. Jadi Iya. nanti kemarin itu sudah disebutkan aplikasi yang sudah digunakan. Nah, yang sudah digunakan ini apa cuma Google for Edukasi aja atau ada yang lain juga? Itu yang kemarin Lalu dipakai Merdeka Mengajar itu. Merdeka Mengajar. enggak, misalnya kalau di dalam pembelajaran itu kan ini ada teman-teman komite nih. Siapa Iya. tahu pernah menggunakan aplikasi A, B, C, D dan Iya. misalnya Ada kendala tuh. apa Coba harus jawab bayar. Bapak Ibu. Ya, memang Pak Ode, kalau yang platform kita itu kan di sekolah itu kan kita gunakan Google Suite Education tuh Pak. Sekarang kita jadi Google Workspace itu. Ya. Ya, itu platformnya Pak. Dan untuk aplikasi Ya sudah ya, untuk aplikasi pembelajarannya itu kita sudah Untuk teknologi mengembangkan ini apa ya? berbagai macam aplikasi. Ya. Disebutkan Pak itu, disebutkan aplikasi lain Google for Education itu sudah ditulis, tinggal tambahkan lagi misalnya. Ada. Tidak ada ya, Quizzes, Bapak Ibu. Canva. Sepertinya tidak ada masalah Ibu untuk teknologi. Kalau Oke. Bukan, teknologinya ini kan ada yang berbayar, ada tidak berbayar. Kendalanya bayar ini tidak masalah. Kalau yang kita pakai kan Maksudnya, kita ada yang anggota. Iya, Google Suite. Misalnya aplikasi yang lain, misalnya Zoom, misalnya apa lagi? Padlet atau apa? Jadi biasanya Pak aplikasi yang lain. Kalau kita gunakan dengan ID belajar itu kan masuk juga semua di situ Pak. Jadi dia tidak berbayar Pak, gratis. Kalau dengan menggunakan ID belajar, gratis, ya. Jadi Canva ada gratis, Padlet juga ada gratis, dan aplikasi yang lain juga Pak. Itu karena yang saya tahu ini dari portal belajar ID, mungkin Bapak Ibu sudah lihat inbox ya. Terakhir portal belajar ID yang dikelola oleh apa namanya? Kementerian, yang operatornya? Ya? Kementerian Pak. Bukan kementerian itu fasilitator saja. Ada satu apa namanya? Itu satu saat di kontraknya habis dan habis belajar. Bukan, apa namanya? Rumah belajar bukan ya Pak? Revo apa namanya? Kalau Revo. Google Suite Revo. Google Suite Revo ya? Chrome Pak? Iya. Chromebook. Jadi Pak Ode, maksudnya begini. Ya, memang untuk yang sekarang untuk ID belajar itu memang ada kerjasama antara kementerian itu dengan Google, dalam hal ini Google Indonesia yang diwakili oleh Revo itu Pak, yang Pak Ode sampaikan tadi. Ya, jadi memang itu gratis Pak. Jadi dengan menggunakan semua aplikasi Google itu masih gratis Pak, karena ada kerjasama dengan kementerian Pak. Ya, masih gratis, tapi saya dapat bocoran itu suatu saat mereka minta bayar. Sudah ada playernya itu yang nanti identifikasinya suatu saat itu akan masuk ke tagihan dana sekolah gitu. Tetap tidak bayar, tapi yang bayar sekolah gitu. Artinya begini, saya pernah diskusi juga dengan teman-teman pengembang aplikasi. Mestinya kalau ada program seperti Sekolah Penggerak ini dari hulu sampai hilir, aplikasinya juga tersedia seperti yang nanti akan ada ya di satu materi namanya perencanaan berbasis data yang sekarang juga dipegang teman-teman di aplikasi Merdeka Mengajar itu kan yang masih dikembangkan terus-menerus belum lengkap, sehingga hambatan-hambatan itu bisa kita sarankan bahwa program ini memang harus disediakan aplikasi khusus yang lengkap untuk khusus Merdeka Mengajar, khusus Sekolah Penggerak. Itu maksud saya Pak, sehingga kita tidak lagi berharap ada aplikasi lagi yang harus pakai register, harus pakai Google Space. Itu luar biasa kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya ke sekolah yang lain yang tidak terregister ya. Jadi
Nanti ditulis Ya, memang. saja itu yang sudah, misalnya Canva juga kan terpisah Pak dari Google for Education kan. Iya. Tapi karena dengan akun belajar bisa diakses misalnya, atau Ya, yang gratis Pak. ya yang gratis. Kalau kerjasama Canva sama Belajar ID itu kan memang juga masuk ke kementerian, jadi bisa diakses begitu kalau selama menggunakan portal Belajar ID. Harusnya Canva di luar tuh berbayar, kalau masuk di Belajar ID tidak berbayar gitu. Memang kalau kita pakai Zoom maka berbayar, karena selama ini kita belajar tidak pernah pakai Zoom, Ya. Pak. Kita pakai Iya, Meet. iya, benar-benar. Iya, jadi memang tidak belajar karena diberikan oleh Google itu gratis. Cuma kalau kelemahannya itu adalah kita tidak bisa breakout room dengan yang tidak berbayar ini. Kalau pakai breakout room di Meet itu harus berbayar. Oh, tidak Bu, itu bisa Bu. Dengan kita punya aplikasi yang kita pakai. Iya bisa. Jadi breakout room-nya beda nanti. Ya, nanti Kita memang nambah tidak diberikan, kecepatan saja. kita tidak diberikan fasilitas itu, Pak. Iya tidak bisa, Jadi, tapi Pak, itu. Ya, Pak Ode Ya memang Pak Donald kalau tahu lah, silakan. di apa untuk aplikasi ikutannya ini memang dia tidak masuk di dalam Google Workspace itu Pak, untuk core-nya, breakout room-nya. Memang yang kemarin tuh Ibu Kepala Sekolah yang sudah dibuat oleh Ibu Suma itu memang bisa kita ikutkan di situ Ibu untuk Iya, kalau kita pakai aplikasi breakout room bisa. Ya, untuk yang ya. Tapi kalau langsung dari Google Meet itu otomatis yang belum bisa toh. Iya. Iya, nggak bisa. Jadi Ya. Pak Donald tahu, nanti arahkan teman-teman sama. Jadi Sudah, Pak. hanya Ya. bandwidth internet yang mendukung. Jadi tinggal breakout room itu kan membuat room baru lagi, seperti yang pernah kita praktikan di kemarin. Di Lokakarya 0 ya. Jadi Kira-kira saya tulis dulu ya, mandiri. Pak Doni. Ini sarannya Workspace for Education ada 4-nya. Iya. Jadi mungkin untuk yang Google Workspace-nya itu mesti harus ada ditambah beberapa aplikasi seperti yang tadi itu Ibu. Breakout room juga harus ada supaya pembelajaran lebih bisa maksimal untuk diskusi kelompok kan. Berarti itu nanti masuk di saran apa Ibu? Ya, itu di sana. Ibu Ini Kepala saya Sekolah tulis mungkin. begini ya Bapak Ibu, tidak ada masalah karena umumnya semua aktivitas pembelajaran menggunakan Google Workspace Education, toh? Ya. Iya Ibu. Umumnya Tapi Ibu kalau mungkin- Dan sarannya yang untuk sarannya aplikasi perlu yang di ditambah. sekolah penggerak itu apa Pak Donald? Untuk materi pembelajaran itu apa namanya? Mereka mengajar. LMS Pak, Merdeka LMS. Mengajar ya? Iya, Ya, mereka mengajar. itu Merdeka Mengajar. ya, itu platform Itu kan dari dipakai. Kementerian. Ya, Iya, Pak. Kementerian. Merdeka Mengajar namanya. Platform Merdeka PTMM, Pak. Ya. Maksudnya biar kelihatan kalau sudah menggunakan begitu. apalagi Bapak Ibu yang mau tambah? Mungkin di kolom saran untuk Google Form. Mungkin ditambahkan aplikasi supaya bisa Google Meet itu Ibu. Apa tuh? Di mana? Aplikasi breakout. Oh, break room Di saran Ibu, saran. Untuk apa? Saran. Untuk yang Google. Iya Ibu. Iya. Itu berbayar. Kalau kita bayar per siswa. Iya. Kalau yang kita mau bikin breakout room, maka sekolah harus bayar. Kan saya selama ini tidak ambil risiko berbayar. Saya ambil yang normal saja. Tambah aplikasi yang dari Ibu Suma itu untuk breakout. Jadi kalau kita sebenarnya sudah ada punya breakout Bapak Ibu, tapi itu harus bayar. Iya. Jadi itu Ya, bayar per tambahan. siswa. Ya, aplikasi Iya. ikutan yang lain Ibu. Kalau aplikasi lain ya itu udah Google Ya, punya semua, dia punya aplikasi semua sudah ada itu.
Sebenarnya di Capsec nanti mungkin dibiasakan saja. Kalau breakout room sebenarnya tidak menjadi kebutuhan karena hanya metode saja. Sudah ada ya Untuk ada membagi- sudah digunakan sudah Pak. Sudah digunakan Pak Sudah Ode. digunakan, Ya, iya. itu Sudah, sudah Pak. digunakan Pak Ode. Ya, sudah digunakan dengan aplikasi Google Breakout Room sudah Pak Ode. Enggak, maksudnya ini yang saya mau bilang nih, Google biasa itu yang tidak ada breakout room itu bisa dibikin board. Bisa, itu hanya dibuka aja sekali lagi. Kalau Meet-nya sudah jalan kayak gini, kita buka lagi yang baru. Nanti Dan kita mereka coba kontak dengan tim-tim ahli Google yang di sekolah nih Pak Ode. Akan bicara gimana? Kemarin kan kita bikin itu yang di penguatan itu kan, yang saya kelompokkan ibu terpisah. Itu berarti harus dikirim linknya Iya, dan terpisah. tidak terganggu sebenarnya. Memang sudah bisa juga kita sudah juga saya terapkan Pak Ode. Tapi yang maksud Nah, yang iya, sebenarnya kayak gitu aja. ya maksud yang tadi Ibu Kepala Sekolah maunya yang kita langsung bisa terpisah tuh Pak Ode ketika Iya, kalau yang itu berbayar, Bu. ya Nggak begitu boleh. Pak Ode. Ya. Kalau bisa yang murah saja, yang gratis. Yang gini juga Iya, bisa. kita nggak usah bayar. Ya. Iya. Iya, itu nanti Oke, dengan lanjut berarti ya, tidak ada masalah sebenarnya. Ini yang saran ini saya saran kalau bisa kementerian menyiapkan Ada saran apa Bapak namanya, Ibu? platform yang utuh ya untuk Kemudian ada di sini apa platform apalagi selain Google tuh apa Mentimeter, apalagi Canva. ya. Ditambah di sini di deskripsi. kalau e-raport sekolah penggerak belum kan? Sudah, Pak. Bapak Sudah ada. Belum Pak untuk sekolah penggerak Boleh. raportnya belum Ibu. Nah, ini kan berkaitan dengan aplikasi juga kan? Oh, ini. Kalau e-raport kita punya yang dari Dapodikmen sudah ada, tapi kalau yang karena kita sudah Iya. e-raport dari kelas 10 yang belum sekolah penggerak Pak Ode, jadi Dapodikmen belum muncul sudah. dia punya aplikasi. Tapi sudah terdaftar semua karena tidak bisa bikin aplikasi sendiri karena kita sudah langsung dia link di aplikasinya Dapodikmen. Untuk antisipasi berikutnya semester ini berarti sudah bisa keluar Bu e-raport versi. Kalau kita punya e-raport kita berbasis web, yang kalau tanpa Dapodikmen sudah berbasis web sudah. Oh, sudah ya. Oke. Dengan kita punya aplikasi Smart Skrisi Akad. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Ini Iya. ini karena ini berkaitan dengan program sekolah penggerak. Apa namanya? Kalau LMS dari sekolah penggerak dikasih? Enggak, LMS-nya tidak ada Pak tidak ada ya. Pak Ode. Ya. Berarti Mungkin hanya untuk- Google Class biasa ya. Hanya Ya, untuk yang- DP. Untuk yang e-raport itu Pak Ode mungkin supaya usulnya bisa dipercepat supaya kita bisa langsung Nah, ini mengisi dimasukkan di raportnya usul dan di saran, Pak. semester ganjil nih Pak Ode. Supaya jangan sampai nanti kita 2 kali. Nah, itu Bapak maksudnya. Ibu di sini saya perlu tambah lagi kah? Di deskripsi yang di Google ini itu tadi apa aplikasi apa yang digunakan? Saya perlu tambah. Selain Google for Speech Education ada apa lagi? Itu Yang tadi Ada- ada Canva, ada Quizzes, Canva, Ibu. Tanpa kuisis. Canva, Mentimeter, Padlet Ibu. Atlet Mentimeter, iya. Tadi itu platform apa tuh Pak Doni? Merdeka Belajar kah? Merdeka mengajar Ibu. Merdeka mengajar Ibu. Merdeka mengajar. Terus aplikasi apa lagi tadi? Rumah belajar tidak termasuk kan? Pardon? Oh iya, boleh masukkan. Rumah belajar. Rumah belajar. Ya. Kemudian aplikasi apa? Canva. Canva, Kuisis. Quizzes, Kuisis. Quizzes. Kalau Google semua digunakan tuh, kemudian Iya Ibu. Quizzes, Ini yang di Google. Mentimeter, Ini yang di Mind luar mapping. Google. Iya, map mapping. Mind mapping. Mind Oke. mapping.
Jaring. Whisper, ya, whisper, quizzes. Pak Doni sambil nunggu, saya curhat sama Pak Doni nih. Pak Doni, dengan Siapa? jailbreak aplikasi ini kan mestinya digabungkan saja jadi satu. Baiknya memang begitu Pak. Supaya sekolah penggerak itu kan dia sudah bisa langsung menerapkan. Iya. Jangan sampai nanti apa tuh Bisa-bisa, dicari-cari ya. lagi, iya Pak. Itulah yang tadi saya bilang, biasanya di LMS butuh disiapkan satu LMS pembelajaran Ya, yang baiknya terintegrasi begitu Pak. Ya. khusus yang sekolah penggerak. Meskipun di sekolah Bapak juga kan ada apa Ya. misalnya potensinya Classroom untuk Pak, classroom. Jadi LMS kita itu kita gunakan classroom tuh Pak Ode. classroom ya. Ya. Oke, nanti untuk masukan dan tambahan itu nanti bisa bantu Ibu Kepsa juga di saran dan solusi. Iya. Ibu Ini mungkin apa ya Bapak Ibu untuk yang di ide punya saran? Ini kan kebetulan saya lagi buat best practice untuk sekolah kita punya manajemen pembelajaran online nih Pak. Jadi makanya saya lagi tulis semua yang kita gunakan, guru-guru gunakan ini Bapak Ibu kan ada lain pakai Lansing. Nah, misalnya kalau Ibu Sudi biasa pakai Canva, tapi guru-guru lain suka pakai sampai di Quizzes. Ada yang bikin video pakai live worksheets, pakai ini buat LKPD. Ini ada pakai Skystiefel dengan Aprofreg itu untuk kayak video-video pendek. Makanya saya tulis saja kan ada yang guru-guru yang suka pakai jadi taruh saja. Begitu Kak Bapak Ibu kira-kira saran? saya memang saran sama seperti yang Pak Ode tuh Ibu Kepala Sekolah untuk apa tuh bagi sekolah penggerak disediakan LMS. Tahun berapa itu yang kita pakai dari Siameo? Pak Uni. Itu tahun 2018. Itu 2018 ya. Sekolah rujukan toh? Iya, sekolah rujukan. Ya, teman-teman guru penggerak pasti tahu ya kalau kita belajar LMS ya kayak gitu, ada semuanya lengkap gitu. Mestinya di sekolah itu difasilitasi juga ya LMS. Bisa luring semuanya integrasi. Iya, kemarin kita pakai LMS yang classroom saja ya Pak Doni. Iya Ibu, yang sekarang kita gunakan ini sebagai LMS itu classroom. Classroom, iya. Bagi sekolah, jadi dia punya saran bagi sekolah penggerak disediakan LMS, begitu Pak Ode ya? Iya Ibu. Iya, oke. Oke. Learning Management System, oke. Ini apa? Di sini apa? PIC-nya? PIC-nya cukup di pelatih ahli saja Bu, ini karena berkaitan dengan program ya. Program sekolah penggerak. Jadi kita juga menyarankan itu. Di pelatih ahli aja Bu. Pelatih ahli saja Ibu. Ya, pelatih ahli karena ini nanti kita naikkan ke Pak Anang. Pak Anang nanti di PMO level atas bisa menyampaikan langsung. Oke. Arti berikut yang kosong lagi mana? Ini apa? Ini perangkat keras. Laptop, tablet, smartphone. Nah, ini kebutuhan kita yang kemarin. Iya. Tapi belum dideskripsikan untuk apa namanya? Chromebook ya. Iya, Chromebook. ini. Ini. Jadi kita jawab ini tidak. Ya, tidak belum memenuhi ya. Untuk ini. Iya. Dukungan untuk Chromebook ya. Sebagai perangkat pembelajaran abad 21 gitu. Jadi dia punya deskripsi bagaimana ya Kode, karena memang yang tersedia kita punya PC sama laptop itu tersedia. Ya. Tapi memang kalau jumlah muridnya 400 yang tersediakan ada sekitar 75 unit. Nah, itu secara rasio juga kan kekurangan Bu itu. Iya. Jadi memang tetap kita namanya impian dan harapan ya. Perangkat keras yang tersedia masih belum mencukupi Bu. Belum sesuai dengan
kebutuhan. Toh? Ya, Iya, dibutuhkan. kebutuhan. Rasio. Kebutuhan. Toh, begitu Jay? Ya, Ya, Ya. Ibu. Masih dan perlu upgrade ya Pak ya. Ya, betul-betul Pak. diperlukan Upgrade. Upgrade hardware berupa Hard- PC atau laptop. ya. Hardware, ya, hardware perangkatnya. Ware Ibu. Ware. 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 Hardware, Ya. iya. Diperlukan upgrade hardware, iya. Dan software ini Pak. Ya. Oke. Di saran solusi. Ya, Ini yang itu. ini. Saran, iya. Saran Membutuhkan Chromebook. ya, membutuhkan perangkat pembelajaran abad 21 karena Chromebook kan berbeda dengan laptop biasa. Membutuhkan perangkat Chromebook ya, Ya. begitu ya. Dia punya PIC-nya apa nih Pak? Ini di Pelatih ahli. Boleh. Nanti baru diteruskan ke atas. Ya. Ya, oke, butuh dukungan ya. Baik, kemudian ini jaringan internet tidak stabil. Ya, ini butuh penambahan akses jaringan segala macam itu. Ya, ini jadi saya kemarin sudah ini Pak Ode sudah datangkan tim, jadi sudah buat itu sementara mereka beli bahan untuk kita rubah, kita punya ini pakai router dengan mikrotik itu yang Pak Ode sarankan. Ya. Jadi sudah dalam on proses ini. Oke. Berarti keterangan di Ya. belakang itu sedang dalam proses, bukan Ya, lagi jadi bisa dukungan ya. deskripsi ini apa ya? Perbaikan ya? Ya, peningkatan kualitas Iya, jaringan iya. internet. Peningkatan kualitas jaringan Internet. internet ya, jaringan internet sementara dijalankan kan gitu ya. Ya. Nah, terus dia punya saran ini apa? Ini lengkapi mikrotik dan akses point. Ini ya. Betul ya Pak saran Ya, teh? saran itu. Ya, ini berarti pelatih ahli atau Pelatih ahli pemerintah saja. pusat? Pelatih ahli saja. Level sekolah soalnya. Nah, ini kita tulis on proses ya Pak? On proses ya. Gitu ya Pak ya? Oke. Terus kemudian jaringan, nah ini kegiatan pembelajaran sudah terisi. Ya. Ini masih kosong kegiatan pembelajaran. Bukan, itu kegiatan pembelajaran itu umum, Bu. Apa namanya? Tema umumnya nanti. Oh, yang dia di diskusi. bawah, iya. Iya, Nah, subnya. dia di bawah di sub, ya. Sudah raport, sudah. Ini Sudah. belum ada. Oke. Modul ajar sudah. Sudah. Kemudian ini untuk pendampingan anggaran. Yang kosong itu apa, Bu? Itu apa? Yang kosong ini anggaran, Pak. Anggaran apa namanya? Pemerintah daerah ya? Iya, pemerintah daerah. Oh, double ini. Ya ditulis lagi aja, Bu, biar terisi, Bu. Kalau kurang lengkap nanti saya isi tambah. Tapi nanti dokumennya biar terisi, saya kirim juga ke Pak Anang sudah terisi begitu. Butuh dukungan anggaran pemerintah daerah. Gitu. Oh, kayaknya dia pindah ya, Pak ya. Ini dia di Pindah. atas dukungan pemerintah daerah, berarti yang di bawah ini isinya mesti yang di anggaran, dia bukan di sini. Ya, yang ini. Gitu ya. Yang ini mesti pindah di bawah. Coba nanti Yang saya lihat ini. yang di mana tadi. Oke. Yang penting terisi deskripsinya. Ini juga karena dia pelanggaran mesti dari atas sini. Kenapa dia di situ? Pakai aplikasi jadi susah. Ya. Ibu Kepsek kirim dia punya filenya ke saya saja, kemudian saya bantu.
Di sini WA tidak masuk, Pak. Oh, saya masuk Ibu. Ya. Ini sudah dia di sini berarti. Oh, Hati-hati Bu, hilang. iya. Simpan dulu kayaknya. Di sini WA-nya saya kebuka Pak ini. Iya, di beta juga ini WA, aduh lama sekali kayaknya harus. Ya Bu, yang penting pastikan saja ada kolom deskripsi yang kalau saya tulis saya bingung, jangan sampai tidak mewakili sekolah gitu kan. Mestinya saya sudah. Iya. Maksudnya ini kalau dukungan pemerintah daerah itu maksudnya dia punya sub-sub yang di bawah situ atau anggaran kebijakan itu. Jadi kita tadi isi salah itu. Jadi ini anggaran di sini. Kemudian ini yang pelatih ahli ini. Ini apa? Pusat ke daerah Pak yang di sini. Kalau daerah itu apa tuh? Iya, Anggaran daerah pemerintah daerah, anggaran, iya pemerintah daerah. Kalau pusat ya pusat, kalau daerah. Yang berkaitan dengan peningkatan mutu kualitas, kompetensi guru segala macam yang tidak ada kaitannya dengan anggaran itu pelatih ahli. Cukup menyampaikan lewat sistem koordinasi. Iya. Kemudian yang berikut itu kebijakan regulasi. Nah, regulasi apa Bu? Pemerintah daerah atau pusat? Iya, pemerintah daerah. Pemerintah daerah, berarti butuh dukungan regulasi ini. Iya, di sini dia punya deskripsi apa Pak? Butuh dukungannya? Iya, butuh dukungan regulasi berkaitan dengan pelaksanaan program sekolah penggerak dari pemerintah daerah. Artinya yang kita bayangkan itu bukan hanya kepala sekolah yang tidak digeser, tapi guru-guru honor juga ya tidak boleh digeser. Sesuai dengan kebutuhan itu maksudnya. Ini butuh regulasi, butuh dukungan regulasi berkaitan dengan pelaksanaan program sekolah penggerak Pak ya? Iya. Dia punya saran sini apa? Saran regulasi. Regulasi berkaitan dengan pengangkatan PTK, kebijakan anggaran, iya. Nah ini. Jika berkenan, ya. Iya ini. Ini yang kemarin sudah diisi. Yang kemarin kita diskusikan itu kan pengangkatan guru P3K. Jadi kalau itu lebih detail sebenarnya. Kalau secara umum itu kan butuh dukungan regulasi ke pemerintah daerah berkaitan dengan pengangkatan P3K atau PTK itu ya. Iya. Ini yang regulasi yang di sini. Jika berkenan, P3K dapat diangkat di sekolah yayasan dan guru ASN juga dapat ditempatkan sekolah swasta ada satu. Ini saya usah lagi kapai? Iya. Ini P3K juga. Oke. Oh, iya. Ini kebijakan PTK dan kebijakan penganggaran Bu. Anggaran pembinaan kan. Sekolah penggerak. Mestinya dialokasikan juga kan. Regulasi kebijakan dan penganggaran. Iya. Bagaimana kalimatnya? Butuh dukungan. Di sini sudah ada butuh dukungan regulasi dan kebijakan. Dan pelaksanaan program. Terus yang di sini langsung aja Bu, perekrutan P3K berpihak kepada kepentingan sekolah penggerak. Bapak Ibu tolong bantu biar cepat. Rekrutan P3K berpihak juga pada kebutuhan sekolah swasta Pak.
kebutuhan Ya. sekolah. Sekolah swasta yang menjadi sekolah penggerak, Ibu. Ya. Ya, sekolah swasta yang merupakan sekolah penggerak. Oke, dia punya ini pemerintah daerah. Ke daerah. Ininya apa ya? Butuh dukungan ya. Butuh dukungan. Oke. Butuh dukungan. Kalau ini sudah, yang rotasi nih yang kemarin saya bilang, Oh iya, sudah. rotasi memang belum regulasi dilakukan. Tapi Ya. kita disuruh ikut itu tadi yang kemarin saya bilang ikut fit and Ya. proper test. Oke. Ya ini Mungkin apa? untuk perankingan aja mungkin. Itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah, iya. Ya. Mereka punya maksud untuk hanya mengetahui kompetensi kepala Mungkin- sekolahnya, iya. Ya, mungkin perankingan juga kan boleh. Iya, kemudian dukungan pengawas. Nah, ini masih kosong ini. Iya, dukungan pengawas yang kemarin saya bilang itu. Ya, kurang ini itu. dukungan pengawas maksimal. Iya. Tetapi kebanyakan sekolah itu yang kita masih butuh itu instrumen apa namanya? Instrumen pengawas sekolah penggerak ya, Bustani ya. Iya. Bustani masih dukungan pengawas sangat maksimal ya. Butuh instrumen ya. Butuhkan instrumen evaluasi Penguasi sekolah penggerak. sekolah penggerak. Ini Atau apa? mungkin Pemerintah Ibu pusat. pengawas gimana? Ibu Stani mungkin ada masukan? Ibu Staninya sudah keluar ke apa, Pak? Ada Oh, lagi? sudah keluar ya? Oke. Iya, Pak. Yang kita tangkap itu kemarin. Pemerintah pusat ya Pak ya? Iya. Berkaitan dengan instrumen sekolah penggerak ya, pelaksanaan. Iya. Dukungan internal sekolah. Yayasan. Yayasan. Butuh Iya. dukungan yayasan. Jadi Iya, dukungan rekomendasi. moral oke Pak. Iya, butuh dukungan apa? Dukungan real berarti ya. Moral. Kalau moral memang maksimal. Mereka support, ya. Tapi kalau di dukungan Ya. finansial belum. Iya, berarti itu jadi masalah Bu, itu kan harus Iya. harus ini. Dibutuhkan dukungan finansial juga ya. Kayak begitu, Bapak Ibu. Iya, Bisa, Ibu. Ya, Ibu. dukungan finansial dan regulasi, maksudnya harus ada terbitan baru dari yayasan bahwa Dukungan yayasan merekrut secara lagi maksimal. guru kan dari yayasan. Mungkin Ibu di sampingnya, di sebelahnya itu pakai kata yayasan, boleh Pak Ibu? Dukungan yayasan secara moral sangat maksimal. Secara moral. Dukungan moral dari yayasan iya, sangat maksimal. Oke, biasanya cukup pelatih ahli aja, karena di level kepala sekolah. Yayasan. Oke. Apakah tidak tambahkan yayasan, Pak? Hanya pelatih Ya, ahli saja? nanti pelatih ahli yang akan merekomendasikan yayasan, Bu. Ini Ibu Stani sudah masuk. Ibu Stani, ini melewati bagiannya Ibu tadi. Masukan dari pengawas apa, Bu? Baru bergabung lagi. Mic-nya mati, Bu. Mic-nya mati, Bu. Bentar. Oke, Pak. Pak Ode, terima kasih atas kesempatan. Sorry baru tiba nih tadi di ojek soalnya dari kantor, Pak. Iya. Silakan. Mungkin Untuk saya instrumen pengawas itu apa yang kurang, Bu? ya dukungan pengawas, Pak. Saya ini cuma mau menyarankan kepada Pak saja bahwa
mungkin untuk salah satu guru saya yang ada di SMA Kristen itu sudah bertugas sekian tahun, namun SK-nya itu belum sampai sekarang itu belum didefinitifkan gitu Pak. Kan ini kan salah satu program sekolah penggerak ini kan butuh tenaga pendidik yang nanti untuk bisa menjalankan tugasnya untuk pendampingan bagi sekolah penggerak, sehingga mungkin Pak bisa eskalasinya kemana ke dinas provinsi untuk secepatnya diterbitkan SK Pak. Kan itu kan kita itu sudah ada sudah Iya, masuk dalam pembahasan dan dinaikkan Bu dalam poin itu. Saya butuhkan juga itu Pak, supaya Pak sebagai pelatih ahli kan masing-masing dengan dia punya kewenangan untuk mungkin dibicarakan supaya secepat mungkin SK-nya bisa didefinitifkan lah. SK definitif itu mesti diterbitkan Pak, karena sudah beberapa tahun bertugas sampai sekarang ribetnya urusnya ampun gitu loh. Iya, sekalipun sekolah ini sekolah swasta Pak, tapi kan mereka sudah dalam sekolah penggerak, berarti perhatian pemerintah itu ada gitu. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu saja Pak. Tentang dukungan pengawas atau apa yang kurang dari pengawasan apa Bu? Tadi kita sarankan instrumen pengawasan sekolah. Sejauh yang saya pantau ini, saya punya semua kegiatan itu berjalan dengan baik di dalam pengawasan saya maupun kepala sekolah yang begitu sangat punya kepedulian. Setiap kegiatannya itu selalu dievaluasi buat refleksi dan tindak lanjut, itu jadi tidak ada persoalan untuk kita bagi tenaga. Gustani, instrumen adat sudah terbit belum? Instrumen pengawasan dari khusus untuk sekolah penggerak. Sudah dibuat Pak. Kita punya supervisi akademik dan supervisi manajerial itu ada Pak, administrasi. Oh sudah ya, oke, berarti tidak ada masalah ya? Kami lakukan bersama kepala sekolah. Berarti tidak ada masalah ya? Oke. Tidak ada masalah untuk kita untuk menjalankan. Oke, berarti tidak dibutuhkan lagi yang tadi. Iya. Iya. Hujannya besar. Sorry Bu, saya tutup jendela sebentar, hujan kayaknya. Iya Pak. Memang kita gunakan instrumen supervisi itu masih menggunakan instrumen supervisi yang umum. Kalau khusus bagi sekolah penggerak itu yang kita tidak punya. Iya Ibu, sekolah penggerak itu belum ada dia punya instrumen secara sekolah penggerak, tapi kemarin itu LPMP sudah melakukan itu yang mungkin nanti ada kebijakan lanjutannya seperti apa Pak. Iya, tapi kita sudah, ini saya baru habis selesai kerjakan, dia punya siklus-siklusnya untuk harus dikasih masuk paling lambat itu hari ini jam malam, makanya saya dan oh iya, berarti baru terrealisasi pekan ini Bu ya, kemarin-kemarin belum ya? Baru saja nih Pak, kita baru selesai webinar untuk hasil kita pun supervisi dengan ini selesai dibahas, dipresentasi. Nah ada perbaikan, makanya saya dan Ibu Susan baru selesai perbaikan untuk sebentar malam ini harus kita paling lambat sebentar malam harus dikirim ke LPMP Pak. So, mungkin mereka bisa ya analisis lebih lanjut. Ya. Iya, kita lanjut Pak di dukungan internal. Diisi aja Bu yang kosong. Sudah selesai. Dukungan internal dari guru non komite pembelajaran. Ya, tinggal ditambahkan aja, sudah terdapat dukungan yang maksimal dari komite pembelajaran, kemudian orang tua ya. Ya, non komite guru saja Pak diminta situ dukungan yang maksimal. Komite pembelajaran, yayasan juga. Ada saran kah Bapak Ibu? Ya, sepertinya memang
lebih ditingkatkan saja Bapak Ibu. Iya, tapi untuk sekarang ini memang sudah sangat membantu sekali, ya. Apalagi untuk guru-guru honor, ya. Itu Kak? Ya, Ibu. Iya, iya, oke. Sudah, berarti ini sudah. Iya. Ini apa ya, dukungan N0 ini masih apa lagi? Kondisi mendesak Pak Ode, kondisi mendesak, bencana alam tidak ada. Tidak ada. Iya, COVID pandemi juga lainnya sudah itu. sudah tidak ada ya. Yang kami punya satu itu Pak, yang ada satu siswa berkebutuhan khusus. Oh ya. Satu Itu siswa sudah, ya. berkebutuhan. Oke. Saran solusi sudah ada ya. Sudah Pak ya. Oke, ini cukup ke pelatih ahli saja. PIC-nya yang terakhir. Pelatih ahli Pak. Ya, karena bisa dikontrol lewat sekolah kan. Iya. Kalau tadi ini siapa sarannya ini? Sini pelatih ahli juga Iya, pelatih ahli. Pelatih ahli. Ini apa nih? Ya, pelatih ahli, oke. Oke. Oke, sudah Pak ya? Oke, cukup. Sebetulnya cukup, Bu. Iya. Ada yang kosong lagi Bapak Ibu Kak? Ya, nanti disimpan dulu biar tidak hilang. Ya. Oke ya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi kayaknya. Iya. Kalaupun ada perubahan mungkin ya setelah tahapan kegiatan berikutnya. Iya, iya. Iya. Oke. Bapak Ibu kira-kira begitu ya, saya Ya, jangan lupa disimpan Ya. Bu, biar awet. sudah disimpan. Ini kalau sing simpan bisa berabe. Iya ini, awet. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Iya. Selesai ya, demikian selesai. Bapak Ibu kita punya pembahasan dari instrumen tadi. Nanti kalau ada yang kosong bisa ini ulang ya Pak Ode. Oke, Iya. siap. Nanti saya konfirmasi ke Ibu kalau misalnya kurang jelas juga. Iya. Saya bingung yang bulan kemarin tuh, ya terpaksa saya isi aja. Tapi khawatir kalau tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah begitu. Iya. Terbaru. Sudah yang penting Iya. sudah terisi ya. Ya, pesan dari Pak Anang tadi sebenarnya yang tadi isi lengkap karena beliau akan naikkan ke PMO lewat level provinsi dan Iya. filenya juga segera dikirim biar nanti saya sampaikan langsung ke Pak Anang. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih sudah menyita waktunya dan Ibu Lani terima kasih. Bapak Ibu, Ibu Steni yang sudah lari-lari jauh dari kantor. PMO ini sudah selesai Bu Steni, yang lain ya? Nah, Mic-nya mati Bu Steni. mic-nya Ibu Stani, mic-nya. Ibu Stani, mic-nya mati. Pak, saya sudah, soalnya kemarin itu tanggal 11, 33 minta jadi sampai jam 10 malam. Oh, luar biasa sekali nih. Memang Ibu. Luar biasa. Luar biasa Iya. pengawas Ibu Stani nih Pak Ode. Iya, pengawas ini nih, waduh. Beta juga susah kejar, Bu. Untuk ini. Iya, Pak. Iya, kata baru 1-2 untuk langsung nih. Iya. Mantap, Bapak Ibu. Ibu Kepsek, terima kasih menyita waktu ini sudah sore. Iya, Jangan Pak sampai ada Ode. kegiatan berikutnya. Makasih Pak Ode. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah mensupport. Tadi saya terima lihat ada kasih, satu Pak yang Ode. belum absen, siapa ya? Oh, sudah. Tadi saya kira Siap. belum absen, ternyata sudah masuk. Saya sudah absen. Ya. Bapak Ibu sudah absen ya? Sudah ya? Siap Ibu, siap. Sudah Saya Ibu. minta liputannya gitu ya. Ibu bisa Sudah Ibu. Iya, iya. lihat kita link absen, Kak. Iya, oke, sip. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, saya tutup. Iya. Pak Ode, Bisa.
Baik Bapak Ibu, Pak Ode, Terima kasih terima kasih banyak banyak Bapak bagi Ibu semua semua. yang Selamat sudah sore ya. di-teror Iya. oleh Sore. bulan depan. Selamat sore semuanya. Hari 16 ya, jam berapa di LPMP ya? Oh ya, LPMP jam berapa LPMP Ibu? jam 8.30 persiapannya. Oh, setengah 9. Oke, iya. 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 Oke Bapak Ibu, Iya. sampai ketemu di LPMP. Terima kasih Rode, ya Ibu Kepala Sekolah, Semuanya. Bu Tani. Bapak Ibu. Baby, Sebentar, Babe, ya. sebentar, foto pertama dulu, sebentar. Oh, iya. Sebentar, saya print screen dulu. Ibu Capsek bisa aktifkan layar. Iya. Bahaya nih Foto, saya. hati-hati. Ibu Cap, minta izin, saya boleh buka gambarnya atau sudah selesai? Bentar ya. Ibu Kepsek belum buka. Bentar. 1, 2, 3. Oke, saya print screen saja. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, sebentar. Ya, Ibu Kepala Sekolah sudah ada tuh Pak Rode. Ya. Sebentar, oke, sebentar. Ibu Ebi Oke, buka. sebentar. Buka Bu Febi. kameranya Bu Febi, sebentar. Ibu Febi. Sebentar. Halo Bu Febi. Karena jaringan Oh, jaringan. Oke, oke. Oh, Sip, jaringan, nggak apa-apa, iya. nggak apa-apa. Hujan, Senyum, hujan, Kameranya nggak mati. apa-apa. Ya. jempol. 1, 2, 3. bukan. Ya, sukses. Ya, terima Oke, kasih. mantap. Terima kasih Bapak, ya, Selamat sore. Bapak Ibu, Ibu-Ibu Ya, semua. Ibu, Terima kasih. Bapak. Selamat sore, shalom. Saya izin ya. Saya. Selamat sore. Aduh, saya dapat dia link. Akan absen lupa.